Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diari Fisikal bersama saya Festi Ristiana. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru tentang gravitasi Newton. Yuk langsung saja kita belajar bersama. Kita akan belajar materi baru tentang gravitasi Newton. Nah, part pertama yang akan kita pelajari adalah gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antara dua benda. Di sini saya contohkan ada dua buah benda, yaitu matahari dan planet Saturnus. Nah, kedua benda ini antara matahari dan planet Saturnus akan mengalami gaya gravitasi. Untuk matahari kita berikan tanda benda pertama ya teman-teman, memiliki M1, masanya sebesar M1. Dan untuk benda kedua adalah Saturnus dengan massa M2. Benda ini antara matahari dan Saturnus terpisah sejauh R meter. Nah, maka karena di sini ada dua buah benda, maka kedua buah benda ini akan mengalami gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang dialami oleh matahari akibat planet Saturnus disimbolkan dengan F12. Pun gaya gravitasi yang dialami oleh Saturnus akibat dari matahari disimbolkan dengan F21. F12 dan F21 merupakan pasangan dari gaya aksi reaksi yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Nah, untuk besarnya gaya gravitasi itu sendiri bisa kita tuliskan di sini F12 sama dengan F21 sama dengan G besar ya teman-teman, dikalikan M1 dikalikan M2 per R kuadrat. Dengan keterangan F adalah gaya gravitasi, G-nya di sini adalah konstanta gravitasi, di mana besarnya konstanta ini adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M1 adalah massa benda pertama, M2 massa benda kedua, dan R adalah jarak kedua benda. Nah, teman-teman, gaya gravitasi merupakan besaran vektor. Jadi selain memiliki nilai, gaya gravitasi juga memiliki arah. Nah, pada gambar berikut ini terdapat 3 buah benda ya. Benda pertama yaitu M1, kita simpulkan di sini matahari ya teman-teman. Benda M2 di sini adalah planet Saturnus. Benda ketiganya adalah satelit dari planet Saturnus itu. Nah, teman-teman, yuk kita lihat. Pada benda pertama di sini akan mengalami dua buah gaya gravitasi, yaitu F12, yaitu gaya yang diterima oleh yang bekerja pada benda pertama akibat dari benda kedua. Nah, F13 berarti gaya gravitasi yang dialami oleh benda pertama, matahari, akibat adanya ini benda ketiga ya, karena di sini F13 yaitu satelit. Pun untuk benda kedua dan ketiga. Jadi masing-masing dari benda ini akan mengalami dua buah gaya gravitasi. Lalu bagaimana cara untuk menghitung total gaya yang bekerja pada masing-masing benda? Nah, kita lihat. Untuk F1, berarti gaya yang bekerja pada benda pertama. Lihat, F12 dan F13 arahnya sama-sama ke kanan. Maka hasil F-nya kita tambahkan di sini. F1 sama dengan F13 ditambah F12. Nah, kita lanjut untuk benda kedua, F2. Karena di sini ada dua buah gaya, tetapi arahnya berlawanan, yaitu F23-nya ke kanan dan F21-nya ke kiri, maka di sini tandanya negatif. Seperti itu ya teman-teman. Untuk benda ketiga, kita tuliskan F3. Di sini arahnya sama-sama ke kiri ya, baik F23 dan F32-nya. Sehingga F3 besarnya F31 ditambah F32. Nah,
Yang selanjutnya adalah apabila gaya-gaya gravitasi ini bekerja pada suatu benda tetapi membentuk sudut tertentu, teman-teman, seperti pada gambar ini. Nah, contohnya ya, di sini ada 3 buah benda A, B, dan C ya, yang masing-masing di sini juga mengalami 2 buah gaya gravitasi. Nah, kita lihat yang terjadi pada benda A. Benda A ini mengalami gaya gravitasi FAB dan FAC. Nah, antara FAB dan FAC ini membentuk suatu sudut sebesar alfa. Maka bagaimana kalau kita mau mencari resultan atau total dari gaya gravitasi yang bekerja pada benda A? Teman-teman masih ingat ya pada pembelajaran vektor untuk mencari resultan vektor dari 2 buah gaya ya, 2 buah vektor yang saling membentuk sudut, maka kita gunakan persamaan karena di sini kita mau mencari FA. FA sama dengan akar dari FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat ditambah 2 dikalikan FAB dikalikan FAC cos alfa. Agar lebih jelas, teman-teman, yuk kita kerjakan contoh soal berikut ini. 2 buah benda bermasa 2 kg dan 3 kg ya, terpisah sejauh 2 meter. Tentukan gaya gravitasi yang dialami kedua buah benda. Teman-teman diketahui di soal R-nya ya, di sini adalah 2 meter, M1-nya 2 kg, M2-nya 3 kg dan ada tetapan gravitasinya. Yang ditanyakan adalah besarnya F atau gaya gravitasi. F atau gaya gravitasi bisa kita temukan dengan menggunakan persamaan G besar dikalikan M1 dikali M2 per R kuadrat, sehingga hasil yang kita dapatkan adalah F sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10 Newton. Nah, kita lanjut untuk soal kedua. 3 buah benda bermasa masing-masing 3 kg, berarti ini M1 ya. 3 kg, di sini berarti M2 dan 0,4 kg. Tersusun seperti pada gambar. Besar gaya gravitasi yang timbul di titik P. Nah, yang ditanyakan ini ya teman-teman, kita gambarkan di sini ada F1, artinya gaya pada benda ketiga yang diakibatkan oleh benda 1. Kemudian di sini juga ada F2. Nah, kita lihat besar F1 sama dengan F2. Kenapa? Karena di sini jaraknya sama ya. Jarak benda ketiga ke benda pertama 2 meter, jarak benda ketiga ke benda kedua 2 meter juga. Masanya juga identik nih antara massa benda pertama dengan massa benda kedua, yaitu sama-sama 3 kg. Sehingga kita bisa tuliskan F1 sama dengan F2. Kita cari dulu besarnya F. Di sini kita temukan F-nya 2 kali 10 pangkat min 11 Newton. Lalu bagaimana? Ingat ya di sini antara kedua buah gayanya membentuk sudut. Jadi kita gunakan persamaan resultan untuk menemukan jumlah F-nya. F sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Nah, ini kita uraikan. Di sini kita dapatkan 2F1 kuadrat ditambah 2F1 kuadrat cos 60 0,5. Kita jadikan 1 ya teman-teman. Di sini dapatnya adalah akar 3F1 kuadrat. Nah, di sini F1 kuadratnya keluar jadi F1 akar 3. Nah, F1-nya tadi kita dapat nih 2 kali 10 pangkat min 11 sehingga hasil akhirnya adalah 2 akar 3 kali 10 pangkat min 11 Newton. Bagaimana? Mudah ya? Nah, sekarang waktunya teman-teman untuk menguji pemahaman teman-teman tentang materi gaya gravitasi. Selamat mencoba. Nah, itu tadi adalah video pembelajaran tentang gaya gravitasi. Semoga bermanfaat dan semakin semangat belajar fisikanya. Nantikan video-video asik pembelajaran fisika lainnya hanya di Diari Fisikal bersama saya, Versti Kristiana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.